Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Juliansyah, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung angkatan 2017. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan kuis yang diberikan oleh dosen saya. Untuk pertanyaannya, pendidikan merupakan harapan baik untuk masa depan. Bagaimana menurut Anda tentang pernyataan tersebut? Jadi beliau menanyakan bagaimana pendapat saya tentang pendidikan merupakan harapan baik untuk masa depan. Menurut saya sangat setuju ya, karena pendidikan itu emang harapan yang baik untuk masa depan, baik untuk seseorang ataupun untuk negara. Karena dengan adanya pendidikan sangat membantu masyarakat dalam merubah nasibnya, bisa kita bilang seperti itu, merubah nasib, dan juga membantu keluarga untuk mengangkat derajat dari keluarga dia sendiri. Dan juga dengan adanya pendidikan bisa kita lihat orang-orang yang berpendidikan pasti memiliki visi dan misi untuk memajukan daerahnya ataupun memajukan lingkungannya. Jadi sehingga dengan adanya orang-orang yang berpendidikan suatu wilayah ataupun suatu daerah tersebut dapat terbantu dalam menuju daerah yang maju dan juga menjadi daerah yang memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Itu untuk pertanyaan pertama. Baik, untuk pertanyaan kedua, dengan adanya pendidikan, apakah 5 indikator ini dengan apa? Ada 5 indikator. Jadi dengan adanya pendidikan itu dapat satu indikatornya, dengan adanya pendidikan, indikator pertama, dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Untuk indikator kedua, dapat memperoleh pekerjaan. Indikator ketiga, besarnya gaji yang diterima. Indikator keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial dan budaya politik. 5, kemampuan skill dan kecakapan seorang seiring jenjang pendidikan meningkat. Yang menurut saya, dengan adanya pendidikan, kelima indikator ini sangat mungkin terjadi. Yang pertama, dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Yang seperti saya bilang tadi, jika peserta dididik dengan benar dari yayasan sebelumnya ataupun dari pendidikan sebelumnya, misalnya nih dari SMA menuju kuliah, ketika dia di SMA dibekali ilmu, dibekali pendidikan yang baik oleh seorang tenaga pendidik, maka sangat mungkin dia akan melanjutkan untuk melanjutkan kuliah pendidikan selanjutnya lebih tinggi. Nah, namun apabila tidak adanya pendidikan yang baik dari tenaga pendidikan di yayasan sebelumnya, maka menurut saya maka sangat susah untuk seorang peserta didik melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi karena dia tidak dibekali ilmu yang cukup. Nah, dan selanjutnya dapat memperoleh pekerjaan, ya sama aja. Jika memiliki wawasan yang baik, kemampuan yang mumpuni dari pendidikan yang didapat dari pendidikan, maka dia akan memperoleh pekerjaan yang baik. Selanjutnya, indikator ketiga, besarnya gaji yang diterima. Yaitu tadi, gaji tersebut akan sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh peserta didik tadi terhadap pekerjaannya. Nah, jadi kok kemampuannya besar, ya saya yakin pasti gajinya juga besar. Yang keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial dan budaya politik. Sikap perilaku, ya iyalah, dengan adanya pendidikan, biasanya peserta didik tersebut ketika menjalani kehidupan di bermasyarakat, sosial, di daerah-daerah masing-masing, di lingkungan masing-masing, pasti dia akan berbaur dengan baik dan memiliki kecakapan yang baik juga, tata krama yang baik terhadap masyarakat sekitar karena dia sudah memiliki pendidikan. Namun ketika dia tidak memiliki pendidikan, maka ya maaf bilang, seseorang tersebut bakalan tidak sesuai dengan keinginan
ataupun kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, ketika berperilakunya, sikapnya, itu sangat tidak sesuai. Namun yang kelima, kemampuan skill dan ucapan saya dengan pendidikan meningkat. Ya, dengan ada pendidikan pasti kemampuan, skill, dan juga kecakapan orang dalam berbicara dan juga hal-hal wawasan pasti semuanya akan meningkat. Apalagi kalau pendidikannya meningkat, semakin meningkat pasti semakin meningkat juga wawasan, kecakapan, skill semuanya. Jadi kelima indikator ini sangat berpengaruh ketika seorang melakukan pendidikan. Jadi kesimpulannya, untuk pendidikan itu adalah merupakan hal yang baik bagi semua orang, semua kalangan, mau dia miskin, kaya, ataupun tidak mampu. Untuk melakukan pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu harus dimulai dari rumah. Ya, seorang anak harus dibekali oleh orang tuanya pendidikan di rumah agar tenaga kependidikan tidak susah dalam menyampaikan pendidikan yang baru di sekolah-sekolah ataupun di universitas-universitas dan juga yayasan-yayasan, sehingga terciptanya peserta didik yang berakhlak, jujur, dan juga memiliki kemampuan yang lebih. Karena di Indonesia tidak kekurangan orang pintar, namun di Indonesia kekurangan orang jujur. Jadi menurut saya pendidikan akhlak yang paling penting diterapkan di Indonesia untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.